Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Oke, pada kali ini saya bersama Mas Arifin dan saya sendiri, Mas Iwan Gunawan, ya. Mas, yang ban balen kat. Wis ban balen wis. Gimana lali gurung tak iku? Oh, tak bener. Iya wis. Oke, wis ya. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Oke, teman-teman, hari ini saya jumpa kembali bersama Mas Arifin Soleh dan saya Iwan Gunawan yang selalu setia. Jadi dalam video kali ini saya ingin bertanya lah, soalnya sharing aja. Gak mau ya Mas Arifin kalau kita kalau bertanya. Oke, kita sharing lagi Mas Arifin ya. Kita melanjutkan cerita sampean yang lalu. Jadi di video yang lalu kan kita membicarakan masalah tentang tirakat pendem itu ya Mas ya. Topo pendem. Topo pendem. Topo pendem. Jadi untuk hari ini saya ingin sharing dengan jenengan. Jadi nerusaken lah nih bahasa kemana yo disebut sharing, tapi yo disebut bertanya juga yo. Gak ada salahnya juga sih. Soalnya yo anjane bertanya saya kan. Kepenasaran saya kan. Jadi kemarin kan sampai step kedua itu Mas. Jadi untuk step ketiganya ini monggo jenengan jenengan ceritakan lah intinya biar semua teman-teman khususnya saya tambah mengerti lagi lah untuk cara mengenal diri sendiri itu tadi Mas. Sebenarnya kalau saya menceritakan proses ketika saya dikubur, apalagi di step-step pertama sampai ke 7, bahkan sampai saya dibongkar dari kubur itu sebenarnya realita kehidupan kita loh Mas sebenarnya. Iya. Realita kehidupan kita. Cuman saya mengalami itu dengan sadar gitu aja. Tapi kebanyakan manusia mengalami itu sebenarnya. Sebenarnya bukan ke arah klinik sebenarnya. Tapi tingkat kesadarannya saja. Jadi dari cerita-cerita yang sudah saya ceritakan di step 1, step 2 kemarin, itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata kita sebenarnya kita yang mengalami itu. Cuman kesadaran kita untuk mengalami itu kecil karena istilahnya nggak seberapa sadar lah. Jadi nggak seberapa menyadari kan gitu. Saya lewat proses spiritual dikubur 7 hari 7 malam itu saya mengalami kesadaran itu yang bertahun-tahun saya tidak sadar. Iya, sebenarnya kan gitu. Iya. Nah, makanya sebenarnya kalau mau dikembalikan ke diri kita masing-masing, itu adalah sebenarnya pengalaman kita sendiri. Jadi intinya setiap orang itu pasti paham di situ ya Mas? Paham sebenarnya kalau mau istilahnya dimasukkan untuk diri sendiri. Tapi kalau terjebak dengan cerita saya ya hanya seperti itu. Makanya bisa diartikan mungkin halusinasi gitu kan. Iya. Terserah, tapi itu nggak masalah bagi saya, nggak masalah. Yang penting biarpun saya dikategorikan halusinasi, delusi atau ilusi, yang penting membuat saya menjadi manusia lebih baik. Itu yang paling penting. Yang membuat saya lebih normal menjadi manusia yang sebelumnya kebanyakan berhayal sebenarnya kan gitu. Makanya di step ketiga ini saya lebih suka menyebutnya step ketiga atau hari ketiga lah. Ya. Kalau hari kan saya nggak tahu. Nggak tahu Siang malamnya. Mas. Di step ketiga itu setelah saya bertemu dengan saya yang berwarna kuning dan menyatu dengan saya kan ini adalah awal dari perjalanan kan gitu. Nah di situ setelah itu kan yang saya lihat hanyalah cahaya Mas. Hanya cahaya, tidak ada apa-apa. Yang saya saksikan itu cahaya. Dan semakin cahaya itu istilahnya semakin terang hingga istilahnya
dengan bahasa sederhananya mata saya ini loh. Padahal kan otomatis raga saya kan dikubur kan? Iya. Nah, istilahnya bahasa gampangnya mata saya ini loh nggak bisa melihat Saking terangnya. saking terangnya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu blolok, Lolok. silau lah istilahnya. Iya, iya. Kan gitu. Nah, karena semakin silau akhirnya kan saya enggak kuat untuk menyaksikan cahaya yang begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu terang benerang, kan enggak bisa ya. Akhirnya istilahnya itu seakan-akan itu saya tersentak gitu. Ya saya tadi tersentak. Dup. Dan di situ cahaya yang tadi terang benerang itu akan menyedot saya. Seakan saya itu kesedot, Terbawa gitu. nggih, kesedot di situlah. Di sini saya istilahnya saya mengalami dan merasakan tubuh saya ini hancur karena tersedot cahaya tadi. Nah, di sini pengalaman yang luar biasanya, ternyata tubuh saya ini setelah hancur hanya tinggal istilahnya 7, kayak istilah bahasa gampangnya 7 bongkah tanah lah istilah. Nah, kalau bahasa gampangnya, iya, tapi iya, sebenarnya iya. ini kan ini sulit sebenarnya. Iya, Ini nggak bisa untuk dianalogikan sebenarnya sulit. Saya itu karena ketarik dengan cahaya tadi, cahaya yang sangat terang benderang tadi, saya itu pecah menjadi 7, Mas. Ya, bahasanya paling gampang menjadi 7 butir tanah lah ini. tanah lah ya. Nah, 7 butir tanah ini karena ketarik. Ya, ini loh proses yang sebenarnya susah untuk dijelaskan atau hati-hati lah. Satu bagian ini dari ke-7 bagian ini kan kembali. Iya. Nah, satu bagian ini kembali ke matahari. Satu bagian kembali ke bulan. Satu bagian dari diri saya yang sudah pecah itu kembali ke istilahnya bintang-bintang. Iya. Yang satu lagi kembali ke air. Yang satu lagi kembali ke tanah. Yang satu lagi kembali ke udara. Yang satu lagi kembali ke api. Bisa gitu. Nah, di situ baru saya menyadari, oh ternyata raga saya itu adalah inti sari atau istilahnya inti atom dari matahari, dari bulan, dari bintang, dari bumi, dari air, dari udara, bahkan dari api. Yang sebelum saya mengalami itu saya tidak menyadari itu sama sekali ya. Nah, di situ saya baru mengetahui, oh ternyata suci matahari, oh ternyata bulan itu suci, bintang itu suci, air, bumi, api, dan udara itu sebenarnya suci. Makanya dalam istilah Jawa itu ada istilah Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Suci bumi, Gusti ingkang Maha Suci. Iya. Apa itu? Air, api, udara, bintang, dan bulan. Itu sebelumnya saya kok gini sih bahasanya kan gitu. Nah, setelah saya mengalami proses itu saya baru mengerti, oh ini yang dimaksud sesepuh Jawa. Oh ternyata memang suci. Karena Dan tidak berubah sebenarnya. Iya, karena sesepuh Jawa kita sudah mengalami seperti ini lebih dahulu kan gitu Mas. Nggih. Jadi kemungkinan ya sudah menemukan kunci itu tadi. Makanya dalam video sebelumnya saya mengatakan step ketiga itu saya sudah menyatu dengan bumi. Ini maksudnya. Iya. Makanya saya simpelkan kan gitu. Ternyata iya. Setelah saya ketarik cahaya yang maha dahsyat tadi, saya itu pecah menjadi 7 bagian. Misalnya kalau 7 bagian ini 7 atom lah. Mungkin untuk bahasa universalnya 7 atom. Atom ini ternyata kembali lagi ke matahari, kembali lagi ke bulan. Ternyata raga manusia itu yang selama ini saya bawa kemana itu ternyata adalah istilahnya intisari terbaik dari matahari. Semua manusia, bukan saya, tapi semua manusia ternyata seperti itu.
dari intisari matahari, intisari bulan, intisari bintang, intisari tanah, intisari bumi, intisari angin, udara, intisari api. Ternyata seperti itu. Jadi mohon maaf ya Mas. Jadi apa namanya, intisari dari manusia itu sebenarnya suci berarti Mas ya, semuanya ya. Oke. Jadi yang membuat itu apa namanya, kita ternodai apa itu karena perbuatan kita sendiri. Oke. Istilahnya kalau dalam ajaran agama Islam namanya mutanajis. Nah, kalau dalam ajaran agama namanya mutanajis. Aslinya barang itu suci, air ini suci. Iya. Tapi karena kecampuran sesuatu yang dihukumi secara syariat Islam najis menjadi mutanajis. Jadi sebenarnya raga kita itu suci. Iya. Makanya di situ saya mempunyai kesadaran, oh benar ternyata kenapa raga ini harus dikubur. Ketika kita sudah meninggal harus kembali seperti itu kan. Jadi kembali ke asalnya kan gitu. Ke asalnya, tanahnya kembali ke tanah, bumi kembali ke bumi, air kembali ke air, udara kembali ke udara, api kembali ke api. Jadi gini Seperti Mas. itu. Jadi gini Mas. Jadi intinya saya juga lebih paham lah intinya sih. Sedikit lah lebih paham. Jadi setiap manusia, setiap orang lah, bahasa gampangnya itu tahu berarti ya, kalau kita itu diciptakan dari lemah A, lemah B, lemah C, ini ku aslinya sudah tahu juga ya, di situ. Nah, dari pengalaman ini loh tadi. Nggih. Intinya di situ. Oke, kan dari sini kan ke arah situ. Cuman ke arah ini nanti ini istilahnya itu totok romo. Nah, di sini ada rahasia. Jadi tidak boleh, biarpun saya tahu atau sampean tahu, sampean tidak boleh membicarakan ini karena ini adalah sebuah sumpah pribadi kita. Iya. Sumpah kita kepada hidup kita ini. Kan itu tidak boleh dibongkar kepada siapapun. Ini kan cuma celetukan saya aja dengan cerita itu tadi boleh. Jadinya kan agak mengerti lah ke arah sana kan gitu. Makanya di hari ketiga atau step ketiga ini saya akan menceritakan bahwa di video awal kan saya sudah menyatu dengan bumi. Iya. Itu yang saya alami. Saya menyaksikan sendiri itu kan. Seandainya itu mungkin bolehlah mengatakan mungkin sampean berhayal. Oke. Mungkin itu sebuah hayalan. Tapi saya belum pernah menghayalkan seperti itu. Bahkan seandainya itu dinamakan sebuah hayalan, saya belum pernah menghayalkan bahwa saya kembali ke matahari sama sekali sebelum proses itu ya, proses yang saya alami itu sama sekali itu. Makanya di step ketiga itu saya menyatu kembali dengan bumi. Bahkan tidak bumi lagi, air menyatu dengan air lagi. Ternyata raga kita ini tidak pernah salah. Kalau ada kesalahan adalah kita yang memberi barang yang tidak pantas ke raga kita. Kalau dalam bahasa, makanya dalam ajaran agama Islam ada istilahnya tolabul halal, mencari sesuatu yang halal di dunia untuk kita makan, kita minum. Karena ini suci, karena matahari tidak bisa dikotori, bulan tidak bisa dikotori, bintang tidak bisa dikotori, air sebenarnya tidak bisa dikotori, sebenarnya kan suci semua itu. Nah, terus makanya kita sampai ke arah sana kan kita harus berawal dari step kedua tadi Mas ya. Jadi kan untuk bisa mengerti ini kan kita harus paham dulu dari step kedua. Dari step kedua aja kita kan udah tahu lah intinya kalau kita sadar ini antara pikiran sama hati itu harus jadi satu kan di situ kan. Kan di situ. Istilahnya kalau pikiran dan hati bisa satu itu namanya yakin. Nah, iya. Nah, kan itulah. Iya. Kalau pikiran ini namanya istilahnya bahasanya, kalau bahasa umumnya adalah Islam itu pikiran. Iya. Iman itu hati. Lah ihsan bersatunya pikiran dan hati menjadi satu atau istilah tangan ini satu, ini namanya ihsan atau bahasa lainnya yakin. Iya. Inilah baru bisa menyaksikan. Nah, setelah saya menyaksikan itu, saya menyadari kekerdilan saya, Mas. Setelah saya menyaksikan, oh ternyata raga saya ini dibentuk karena karya terbaik matahari. Istilahnya kan iya. Karya terbaik bumi, karya terbaik
bulan, karya terbaik bintang, karya terbaik ini. Yang pastinya semua itu ada yang menciptakan. Saya kan tidak mencari yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, tidak. Saya menyadari begitu luar biasa manusia itu, luar biasa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini dari alam semesta yang luar biasa. Makanya tidak ada satu atom pun di alam semesta yang tidak ada di tubuh manusia. Itu dalam kesadaran saya, dalam pengalaman saya ketika mengalami di kubur itu, saya baru mengalami, oh ternyata alam semesta ini ternyata ada di dalam tubuh manusia. Setiap manusia loh, setiap manusia, tergantung di mana tingkat kesadarannya, pemahamannya. Tapi ternyata alam semesta, ya tubuh kita ini, setiap manusia tergantung bagaimana caranya untuk mengalami dan merasakan tubuh kita ini. Jadi benar juga pembicaraan jenengan itu ya, sing tadi itu ya Mas ya. Jadi ini kalau kita bisa dikembalikan lagi ke diri kita sendiri, pasti mengerti lah dengan bahasa-bahasa sing kayak gini Insya Allah ya. pasti mengerti. Ya, soalnya kan kadang pemikiran kita kan ke arah-arah yang bahasa-bahasa kayak nyaman klenik bahkan gitu lah. Jadi intinya kalau kita bisa mengambil dari cerita itu terus dikembalikan ke diri kita sendiri, oh ternyata ada di diri kita sendiri semua kan gitu. Makanya setelah saya mengalami proses paripurna ketika di kubur 7 hari 7 malam itu, saya baru menyadari apa yang saya alami ternyata bukan di luar diri. Oh itu yang saya alami selama ini, tapi saya tidak menyadari. Makanya saya setelah proses itu saya menyadari apa yang saya alami ternyata tidak pernah ada di luar diri saya. Setelah mengalami proses itu, ritual topo pendem. Jadi terus untuk yang step ketiga itu ya cuman menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini saya menyaksikan itu, makanya saya bahasakan intinya dari sini hikmahnya. Oh, saya kembali ke bumi. Karena itu saya di video sebelumnya kan itu ya. Setelah itu ketika saya sudah menyatu dengan bumi, kan sudah kembali. Sudah kembali. Nah, di situ saya secara pribadi pertama kali menyaksikan yang namanya kebesaran Tuhan, kebesaran Sang Pencipta yang sebelumnya saya hanya bisa melalui iman, melalui pikiran, tapi saya belum pernah mengalami yang namanya penyatuan antara iman dan pikiran. Secara agama saya belum pernah menyaksikan secara ihsan. Nah, itu secara keyakinan saya pribadi. Jadi dari dalam step ketiga ini intinya sekedar penyaksian Mas ya. Penyaksian aja. Dan ketika saya itu sudah kembali menjadi bumi lagi, kembali ke air lagi, betapa saya menyaksikan bahwa benar secara agama Islam yang saya anut, ketika ada bahasa Allahu Akbar itu memang benar sekali. Tidak ada kesalahan sama sekali. Allahu Akbar memang nyata bagi keyakinan saya. Yang dulu kan kalau dengar Allahu Akbar kan cuman sekedar itu aja. Tapi tidak ada istilahnya, tidak ada proses pengalaman, penyaksian secara pribadi. Dan di situ setelah saya mengalami itu, setelah kembali dengan paripurna, saya menyadari, Mas, oh ternyata saya ini tidak ada. Sebenarnya saya ini tidak ada loh. Setelah raga itu kan kembali, ternyata saya menyaksikan dengan keyakinan saya sendiri, dengan pengalaman saya sendiri. Oh ternyata yang namanya arifin soleh tidak ada. Tapi sebelum mengalami itu, seakan-akan arifin soleh itu ada. Merasa penting, merasa luar biasa, itu ya, bukan hanya merasa penting, merasa luar biasa. Bahkan alam semesta tergantung dengan arifin soleh. Itu sebelum mengalami itu, Mas. Ya. Makanya dari proses ini, hikmah terbaiknya adalah menyadarkan pribadi saya yang tadinya merasa ada, tahu hakikatnya bahwa ternyata tidak ada. Jadi untuk dan bukan yang kenek-kenek lain-lain, tidak ada urusan situ. Jadi untuk teman-teman kita atau khususnya untuk saya sendiri, jadi di sini itu apa? Nek wong Jawa ngarani niku apa ya? Aku guys, roh sangkan itu loh maksudnya. Tahu asal usul. Nah, itu loh maksudnya. Tahu bahwa kita benar-benar fana tapi menyaksikan sendiri. Itu loh maksudnya. Jadi kembali ke
ke asalnya lah Nggih. kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawa iku wae. Nggih. Sangkan paraning dumati kan Nggih. ngoten. Makanya setelah saya menyadari itu, saya sudah menyatu, saya menemukan kebahagiaan tersendiri untuk saat ini. Yang tadinya serba ragu-ragu, serba bimbang, dan alhamdulillah setelah itu dalam kehidupan nyata saya sudah berani melakukan A, ya A saya lakukan, dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya pilih. Jadi untuk step ketiga ini sampai Menyatu lagi. penyatuan, Nggih, penyatuan aja lah Nggih, ini. penyatuan. sampai kembali ke asalnya lah Nggih, intinya kembali kalau ke bahasa asalnya. agamanya. Jadi kemungkinan ini cuman sampai di situ Mas. Dalam step ketiga ini sampai bisa membeberkan itu tadi. Nggih. Saya garis besarnya di situ kan saya hanya memberikan 50% yang Nah, alami. iya. Dan 50% saya tidak bisa. Kecuali sampean mau. Kan gitu, Pak. Sampean mau mengalami ke saya, ya silakan. Iya. Kan gitu, Pak. Tapi kan intinya kan nggak harus semua orang itu dengan cara yang seperti itulah untuk mengenal, untuk kembali yang Nggih. ke asalnya itu kan nggak harus Nggih. sama seperti jenengan lah. Nggih. Harus toko pendem dulu kan banyak cara-cara lain juga lah. Nah, paling enggak kalau saya sudah menceritakan buah dari topo pendem saya. Loh, itu kan saya sampean ambil untuk sampean resapi dalam diri iya. sampean. Ini kan sama sebenarnya. Sama Sama aja. enggak harus dipendem kayak saya. Enggak harus mengulangi kan. Iya. Yang penting ilmunya tadi atau buahnya tadi sampean makan. Jadi sampean rasakan untuk kehidupan sampean sendiri-sendiri. Jadi minimal kayak saya yang bisa mendengarkan matur nuwun. Menjadi sami-sami. Sami. Dan saya pastikan Mas, sampai menjadi manusia yang lebih normal dari sebelumnya. Soalnya Pak, saya bisa bilang matur nuwun. Kita sudah tidak mengalami prosesnya, tapi kita sudah mendapat buahnya lah. Gitu. Nah, itulah apa tuh tugas dari apa itu perjalanan spiritual seperti itu. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan menginspirasi, dan apa kesalahan yang kita lakukan cukup kita yang melakukan. Tapi orang lain nggak perlu melakukan untuk yang kedua kali. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi oke teman-teman, itu ya pembahasan untuk step ketiga hari ini. Jadi cukup untuk sharing-sharing ini cukup sampai sekian dulu lah. Kita sambung lain waktu lagi. Jadi untuk hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.